hasil tes DNA kepada nakobah seluruh yang ada di alam ini, bisa nggak mengitbat dia sebagai sayyid dengan tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara. Kali ini kita masih akan membahas tentang polemik nasab Ba'alwi. Sebagaimana kita lihat sekarang itu makin banyak saja orang yang ikut bersuara tentang siapa sebenarnya klan Ba'alwi, baik melalui pendekatan sejarah, baik melalui kajian kitab nasab maupun melalui tes DNA. Hal itu tentu saja membuat klan Ba'alwi menjadi panik karena status mereka sekarang sudah diragukan oleh masyarakat di negeri ini yang selama ini menganggap mereka sebagai cucu Nabi dari jalur lelaki. Dan tentu saja hal itu juga berimbas kepada mukibin atau para murid atau para pengikut Habib. Sehingga di sini ada seorang mukibin atau seorang budak Habib yang menanyakan langsung kepada Ketua Robitoh Alawiyah, yakni Taufik Assegaf. Kita simak bersama videonya. Macam fitnah. Salah satunya adalah ada orang atau golongan yang ingin mengkaburkan, bahkan mengibtol nasab dzurriyyah, dan ini sangat ramai sekali dibicarakan sekarang. Mengibtol, membatalkan ya. Cara-cara yang mereka lakukan itu ada yang melalui pendekatan sejarah, Ya. dengan mengkaji ulang sejarah, Ya, betul. para habaib di Indonesia. Juga ada yang melakukan kajian ilmiah dengan bertendensi pada kitab nasab mulai dari abad ke-5 sampai ke-10 Hijriah. Ya. Juga ada yang melalui media medis yang menganjurkan untuk tes DNA. Seperti itu, Habib. Jujur, kami sangat geram dan kesal. Sangat geram ya. Juga kami gak terima atas apa yang mereka lakukan terhadap dzurriyyah, terhadap orang-orang yang kami cintai, seperti antum, Habib. Jadi itu salah satu curhatan seorang mukibin atau pengikut Habib ya. Melihat fenomena yang terjadi sekarang ini, mereka ini geram. Jadi intinya mungkin mereka itu tidak terima kalau nasab Ba'alwi diotak-atik oleh masyarakat di negeri ini. Tapi ya biarlah, mereka mungkin karena belum paham atau bagaimana, yang namanya pembahasan nasab Ba'alwi ya tetap harus kita lakukan karena semua ini demi masa depan anak cucu kita, demi kebaikan umat muslim di negeri ini, dan demi nama baik Kanjeng Nabi. Dan kita lanjut dulu, bagaimana sih jawaban Ketua Robitoh Alawiyah Taufik Assegaf terkait pertanyaan salah satu pengikutnya tadi. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana, kami ingin bertanya langsung kepada Habib, bagaimana pendapat Habib tentang hal ini? Seperti itu, Habib. Ya. Yang kedua yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana kita menyikapi hal seperti ini, Habib, agar iman dan kecintaan kami, mahabbah kami terhadap para dzurriyyah itu semakin kuat dan tidak tergoyahkan di tengah terpaan fitnah semacam ini, Habib. Afwan, Habib, sekian. Jadi dia tadi bertanya itu tujuannya untuk meningkatkan keimanan dan kecintaannya kepada Habib. Jadi dengan adanya polemik nasab Ba'alwi yang ada saat ini, hal itu mungkin menggoyahkan keimanan dan kecintaan para mukibin terhadap Habib. Makanya dia bertanya seperti itu agar mendapat jawaban pasti dari Ketua Robitoh Alawiyah, sehingga dengan jawaban itu diharapkan keimanan dan kecintaan mereka kepada Habib akan kembali utuh seperti sedia kala. Tapi kita lihat dulu bagaimana jawaban Ketua Robitoh Alawiyah Taufik Assegaf. Pondok-pondok nanti harus mengajarkan itu, sehingga ketika mereka mulai merebak, jawabannya sudah ada semuanya. Jadi jawaban seperti ini ya. Sudah ada semuanya. Paham ya? Robitoh Alawiyah nggak ngeladeni inti. Nah, nggak ngeladeni kamu. Inti kalau datang kepada kami layani. Dan itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin ya.
Bagaimana jika misalnya Kiai Imad disuruh datang ke Robito Alawiyah? Ya itu sama saja bunuh diri. Jadi tidak mungkin hal itu dilakukan. Ya kalau mau fair, misalnya ada debat nasab, itu harusnya berada di tempat terbuka, tempat yang netral, bukan di pihak Mbak Alwi, bukan juga di pihak Kiai Imad. Kemudian nanti yang menjadi wasitnya adalah tokoh-tokoh yang benar-benar hebat, bukan seperti di debat Banten yang terjadi beberapa tahun yang lalu itu. Tapi kalau kami mau ditaruh ada di panggung, ada tes DNA. Tes DNA. Saya mau tanya. Nah ini ya. Orang yang sudah dites sekarang DNA-nya dan dinyatakan turunan Nabi, Ya. ayo ajukan hasil tes DNA kepada nakobah seluruh yang ada di alam ini. Ya. Bisa nggak mengikbat dia sebagai sayyid dengan tes DNA? Jadi pemahamannya sampai di sini ya. Jadi dia masih beranggapan bahwa orang yang menuntut atau meminta pihak Mbak Alwi untuk melakukan tes DNA itu dianggap adalah orang yang seolah-olah ingin merebut posisi sebagai dzurriyyah Nabi. Padahal bukan seperti itu. Jadi orang yang selama ini meminta kejelasan dari pihak Mbak Alwi, benarkah mereka dzurriyyah Nabi, baik melalui kitab nasab, melalui DNA, itu bukanlah orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi pula. Artinya dalam hal ini bukan persoalan rebutan siapa cucu Nabi yang sebenarnya, bukan seperti itu. Tapi karena orang pribumi Nusantara, entah mereka dzurriyyah Nabi atau bukan, geram melihat kelakuan klan Mbak Alwi sebagaimana yang kita lihat selama ini. Karena mereka terang-terangan mengaku sebagai cucu Nabi, terang-terangan mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, terang-terangan mengaku dalam tubuh mereka mengalir darah Nabi. Kemudian dalam praktek keseharian beberapa dari mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Kanjeng Nabi. Lah ini kan sama saja merendahkan harga diri Kanjeng Nabi, mencoreng nama baik Kanjeng Nabi. Makanya wajar kalau orang Indonesia, orang Nusantara kemudian mempertanyakan tentang keabsahan mereka. Jadi yang harusnya menunjukkan bukti itu adalah mereka, bukan kita yang menuntut. Jadi kalau misalnya dalam suatu perdagangan seseorang akan menawarkan sesuatu, itu harusnya yang menunjukkan bukti valid itu adalah yang menawarkan itu, yakni klan Mbak Alwi. Sementara orang yang mau membeli, kita orang pribumi Nusantara, itu cuma menerima bukti saja. Nah kalau seperti ini kan dibalik. Jadi seolah-olah ini adalah rebutan nasab antara klan Mbak Alwi dan klan yang lain, siapa sebenarnya yang dzurriyyah Nabi. Tapi bukan seperti itu. Intinya itu kita orang Nusantara, orang Indonesia, entah itu masih nyambung ke Kanjeng Nabi atau bukan, melihat kelakuan klan Mbak Alwi itu sangat miris karena beberapa dari mereka sudah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Banyak beredar di media sosial bagaimana kelakuan mereka dalam berceramah, bagaimana tentang adanya fakta pengkaburan sejarah leluhur Nusantara, beberapa makam dinamakan Habib padahal faktanya bukan. Kemudian tentang dongeng-dongeng mereka yang memuja leluhur mereka. Misalnya ada Habib yang bilang bahwa Faqih Muqaddam bisa mi'raj sehari 70 kali. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali. Dan ini kan tentu saja bertentangan dengan ajaran Islam dan ajaran Kanjeng Nabi. Sehingga wajar orang di Indonesia, orang di Nusantara kemudian mempertanyakan tentang keabsahan mereka. Dan seharusnya yang menunjukkan bukti baik melalui tes DNA, melalui nasab itu adalah mereka. Karena selama ini yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi itu adalah klan Mbak Alwi. Kalau kita orang Nusantara, orang Indonesia yang meragukan nasab mereka, kita itu tidak perlu menunjukkan bukti kalau kita adalah keturunan Kanjeng Nabi. Karena faktanya kita memang tidak mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi itu kan klan Mbak Alwi. Jadi yang menunjukkan bukti itu klan Mbak Alwi, bukan malah kita orang Indonesia, orang Nusantara. Tapi kita lanjut dulu videonya ya. Tidak mungkin. Loh, ada apa kita mau dibodoh-bodoh sama orang ini? Akhirnya yang isbat nasab sugeng nanti. Isbat nasab sugeng. Bukan aku. Jadi ya inilah pemahamannya seperti ini ya. Ya kita lanjut dulu lah. Bukan nagib, bukan nagib lagi.
Apa ini? Kebodohan apa ini? Kebodohan apa ini? Karena itu Anda harus tahu ini adalah pembodohan, Pembodohan. membuat kekisruhan, kegaduhan, sehingga Anda nggak akan berpikir korupsi. Ya koruptor itu siapa sekarang? Anda nggak berpikir itu semuanya, nggak usah diladeni. Salahmu delok terus. Jadi itu ya jawabannya ya. Dan sekali lagi apa yang dilakukan ya pasti seperti itu, cuma memframing, cuma mengalihkan isu dan lain sebagainya. Jadi tidak ada jawaban yang pasti yang bisa memuaskan. Mereka ini benar-benar keturunan Nabi atau bukan? Itu tidak pernah ada jawaban yang pasti. Jadi jika ada yang bertanya seperti ini, selalu diarahkan atau digeser ke topik-topik lain atau persoalan-persoalan lain, sehingga orang itu tidak lagi meributkan tentang nasab Ba'alwi. Dan dengan adanya jawaban-jawaban seperti ini, kita orang Indonesia, kita orang Nusantara, justru semakin percaya bahwa nasab Ba'alwi memang tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Buktinya ketika orang meminta mereka melakukan tes DNA, mereka justru berdalih seperti yang disebutkan oleh Taufik Asy-Syighaf tadi. Bahkan ada Habib yang menyatakan kalau tes DNA itu haram. Kemudian kalau menurut Taufik Asy-Syighaf tadi, misalnya melakukan tes DNA, itu harusnya yang melakukan tes DNA itu menunjukkan bukti dulu kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi, kemudian nanti diisbat, diterima atau tidak isbat tersebut. Nah ini kan suatu pemikiran yang konyol. Karena sekali lagi, yang mengaku sebagai cucu Nabi itu adalah klan Ba'alwi, bukan kita orang Nusantara. Sehingga yang harusnya menunjukkan bukti, baik berdasar kitab nasab maupun DNA, itu adalah klan Ba'alwi itu, bukan malah kita orang pribumi Nusantara yang mempertanyakan tentang keabsahan mereka.